Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kekuatan, kesehatan yang Allah berikan sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pagi ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sanak keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut-tabi'utnya, sampai pun kepada kita yang masih setia dan taat terhadap ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa kabar anak-anak soleh? Nah, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Baik, anak-anak soleh dan solehah sekalian, nah, pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran tema. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Nah, jadi selalulah kita membaca doa sebelum kita memulai aktivitas. Jadi hari ini kita akan berdoa dengan doa belajar. Nah, semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solehah sekalian yang Ustadz banggakan, hari ini pembelajaran 1. Jadi kita akan mulai pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok. Nah, bagaimana menentukan ide pokok. Nah, jadi silahkan buka halaman 2 di buku Ananda sekalian. Nah, halaman 2 ya. Di halaman 2 itu ada bacaan, yang mana di bacaan itu ada beberapa paragraf yang mana kita diharuskan untuk kemudian menemukan ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Olehnya itu, sebelum kita membaca bacaan tersebut, kita terlebih dahulu belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Jadi yang pertama itu ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Pertama-tama yang harus kita ketahui di sini adalah mencari kalimat utama. Mencari kalimat utama dalam setiap paragraf atau dalam paragraf yang akan kita tentukan ide pokoknya. Yang pertama itu adalah mencari kalimat utama. Kalimat utama. Namun bagaimana melihat kalimat utama itu atau mencari kalimat utama itu? Perhatikan kalimat utama biasanya berada di awal paragraf. Berada di awal paragraf. Silahkan siapkan alat tulis supaya langsung ditulis. Kalau ada kalau terlalu cepat silahkan di pause, diberhentikan dulu, kemudian ditulis dulu. Setelah itu di-play lagi atau dilanjutkan kembali. Yang pertama itu adalah kita harus mencari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kalimat utama itu biasanya berada di awal paragraf. Di awal paragraf. Ciri kalimat utama yang ada di awal paragraf adalah perhatikan kalimat yang kedua pada paragraf tersebut.
perhatikan kalimat kedua pada paragraf tersebut. Nah, biasanya pada kalimat kedua paragraf tersebut ada kata repetisi atau kata ulang. Nah, yang kedua, terdapat kata ganti rujukan. Nah, kata ganti rujukan pada kalimat yang kedua. Nah, contohnya seperti ini dan atau itu. Ini, itu. Nah, itu adalah contoh kata ganti rujukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah terdapat kata ganti orang. Nah, kata ganti orang. Nah, contohnya seperti ia, dia, mereka. Nah, jadi itu adalah contoh kata ganti orang. Ia, dia, mereka. Nah, itu adalah contoh kata ganti orang. Nah, selanjutnya, kalau kalimat utama ada di belakang paragraf, nah, maka perhatikan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, kalau di akhir paragraf tersebut ada simpulan atau kesimpulan atau penegasan, atau kata kesimpulan, penegasan atau kesimpulan, maka kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir paragraf tersebut. Contoh kata kesimpulan atau simpulan atau penegasan seperti jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, itu adalah contoh kalimat simpulan. Nah, kesimpulan ya. Nah, jadi kalau ada jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau di belakang paragraf. Nah, namun jika ciri yang pertama ada di awal juga ada di belakang, maka kalimat utama masuk kategori campuran, ada di awal dan ada di belakang. Jadi kalau umpamanya di kalimat kedua pada paragraf tersebut ada repetisi atau kata repetisi atau kata ganti orang atau kata ganti rujukan, kemudian di akhir lagi ada kesimpulan, maka kalimat utamanya ada di bagian campuran atau ada di awal, ada juga di akhir paragraf tersebut. Nah, itu jadi cara menentukan ide pokok kurang lebih seperti itu. Nah, bisa juga dengan kita membaca paragraf dengan tiap paragraf dengan teliti, baca baik-baik dengan penuh konsentrasi, teliti. Kemudian kita garis bawahi kalimat-kalimat yang kita anggap penting. Kita anggap penting, kemudian terakhir kita tentukan ide pokoknya pada paragraf tersebut. Itu kita baca dengan teliti sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya dalam suatu paragraf tersebut. Namun yang pertama adalah itu cara yang insya Allah efektif untuk menentukan ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Baik anak-anak soleh dan solehah, itu kurang lebih cara menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Oleh sebab itu Ustadz tugaskan anda sekalian, anak soleh dan solehah sekalian untuk membaca
bacaan tersebut, kemudian menentukan ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Jadi ada 5 ide pokok yang harus Anda sekalian tuliskan dalam lembar kerjanya nanti. Nah, silakan ditulis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.